We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Semesta yang baru, kita siap menjadi baru. Dan sayang baru. Selalu hadir di saat ini, selalu saja ada di sini. Kita semuanya satu. Jangan jadikan kesadaran baru. Kita siap menjadi baru. Dan dimensi semesta
Oke, Ya, selamat malam Pak Didi AGP, seorang electronic music composer, meditation music producer, sound healer, inner peace guru. Wow, ini banyak kegiatan di spiritual, latihan spiritual. Pak, mungkin bisa menyapa teman-teman dulu, Pak. selamat malam Pak Sutoyo. Terima kasih undangan ngobrol-ngobrolnya, Mas Paul di Medan, Bang Paul, Mas WS di Tangerang, Kang WS, sahabat, Mas Eran Prapito, kakak saya, dan ada Mbak Indira tadi ya. Iya, Mbak Indira ada, belahan jiwa. Selamat malam semua, kita ngobrol-ngobrol. Ada Mas Yani atau Mbak Yani? Bu Jani, ya, Bu Yani. Oh, Bu Jani, selamat malam ya. Senang Oke. bisa ada di sini. Ya. Bu, Pak, apa itu divine sound, Pak? Silahkan. Ya, Divine Sound ini baru aja saya berubah nama. Tadinya nama usaha nama gerakan saya itu tadinya awalnya Prabu Satmata, komunitas saya di Jakarta. Prabu Satmata terus berubah jadi Power of Sound karena tahun 2010 saya membuat menulis buku spiritual dan meditasi melalui frekuensi bunyi dan vibrasi. Jadi pemberdayaan diri dengan itu, dengan frekuensi, resonansi dan vibrasi. Lalu setelah sekian lama saya pakai nama The Power of Sound, baru awal 2021 ini saya berpikir untuk mengubah nama menjadi bukan The Power of Sound lagi, tapi menjadi Divine Sound. Seperti itu Pak. Jadi pergantian nama logonya pun juga jadi baru Divine Sound. Karena saya menganggap bahwa semua suara bunyi yang melibatkan saya juga sumbernya adalah satu dari Sang Maha Suara itu sendiri dengan Sang Maha Cahaya itu sendiri. Seperti itu, Pak. Oke. Nanti saya akan balik ke background-nya Pak Didi ya. Tapi ini saya selesaikan divine sound dulu. Bagaimana Pak Didi memproses suara hingga mencapai tingkat divine, Pak, secara spiritual? Silakan. Yang saya kelola adalah yang mesin yang ada di sekeliling saya ini nggak bisa saya angkat karena saya dari iMac ya, jadi nggak bisa. Nanti ada fotonya, nanti. Iya. Dan itu hanyalah tools, Pak. Tapi yang penting adalah SDM ataupun the man behind the machine, the man behind the weapon tools itself gitu. Jadi lebih kepada bagaimana kita mencoba menyatu dengan sumber bunyi itu sendiri. Buatku sumber bunyi adalah bukan dari tools, tapi sumber bunyi hanyalah dari Sang Maha Pencipta, dari Sang Maha Bunyi, seperti itu. Jadi saya mengolah ini karena dulu basic saya memang kuliahnya 2 kali kuliah musik, yang satu di Institut Kesenian Jakarta di LPKJ, IKJ, dan juga sebelumnya di IKIP, Institut dulu namanya masih IKIP Jakarta, jurusan musik juga ya, kalau yang di IKJ jurusan komposisi. Jadi karena pekerjaannya sudah memang kompos bunyi, lalu banyak terlibat pada bunyi-bunyian pada saat ketemu lingkungan komunitas maupun sehari-hari juga memang sudah meditasi ya, karena sudah diajar berdoa yang dengan cara saat itu ya cara orang tua saya sendiri, saat saya kenalnya cara orang tua saya sendiri bermeditasi dengan mungkin campur bahasa Jawa waktu itu, dan akhirnya saya mengakrabkan diri dengan membantu diri saya sendiri, keluarga saya sendiri awalnya untuk membuat bunyi-bunyian yang membantu orang untuk lebih fokus, lebih khusyuk, tingkat gelombang otaknya untuk pada saat bermeditasi maupun mencoba oneness dengan Sang Maha segalanya, seperti itu Pak. Nah Pak, awalnya dari spiritual dulu atau dari musik dulu atau bersamaan itu Pak, yang sejak diajarkan oleh orang tua itu? Kalau sama orang tua tuh dulu ya dari kecil udah diajar doa yang bukan pakai bahasa asing ya, jadi memang benar bahasa ibu, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, berdoa. Dari setelah itu saya mulai belajar musik kan memang dari kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP karena belajar gitar klasik, lalu ya itu tadi langsung saya kuliah musik, komposisi,
di tim di IKJ tadi dan di IKIP di Rawamangun. Lalu setelah itu saya ikut banyak komunitas-komunitas meditasi di Jakarta waktu itu. Ada Mas Erlan juga di sini yang bareng Mas Erlan Prawito yang bareng dari mungkin sekitar 87 pasnya komunitas di luar yang diajar sama bapak saya. Jadi tahun 87 saya ikut kelompok meditasi di Jalan Wijaya di Kebayoran Baru sama Pak Hendro waktu itu almarhum. Dan setelah itu saya ketemu sama pelatihan-pelatihan Reiki Pak Sutoyo. Di pelatihan Reiki itu saya diajar meditasi tapi memakai musik. Nah saat itu saya merasa terganggu dengan musik yang dipakai buat meditasi. Kenapa saya terganggu? Karena buat saya musiknya itu tidak cocok, bukan musik meditasi, itu musik relaksasi ataupun musik-musik yang biasa diputar di spa. Sebagai orang yang belajar musik dan hidup dari musik saat itu tahun 90-an deh. Itu saya terganggu dengan akordnya, dengan progresinya, dengan soundnya yang menjadi tidak kusuk. Nah, dari mulai tahun 90-an itulah saya mulai belajar membuat musik meditatif untuk mengiringi saya meditasi. Jadi saya mulai meditasi dengan suara. Meditasi dengan suara sebelum belajar kemana-mana. Lalu setelah itu baru saya ketemu koresponden sama orang namanya Jonathan Goldman di Amerika. Dan satu lagi ketemu dengan satu Carol Saito. Tapi dari Carol Saito itu sendiri, guru dari Itali, saya lumayan ngobrol-ngobrol dengan temannya Bu Carol Saito ini, namanya Tosi. Nah, dari situ mulai ngobrol bahwa menarik sekali bahwa meditasi menggunakan musik. Begitulah Pak kira-kira. Jadi memang lebih dulu saya belajar tahu itu apa spiritual, baru kebetulan kursus-kursus dan kuliah di musik juga. Nah, meditasi dengan musik yang pertama kali dengan alat musik atau dengan apa, Pak? Ya, Pak. Udah saya rekam di komputer dengan synthesizer. Dengan synthesizer, udah saya rekam, udah musiknya udah waktu itu musik kontemporer ya, elektronik dan kontemporer. Dan setelah itu baru mengenal adanya singing bowl terus mungkin saya justru pakai belakangan ya karena tahu dari CD-CD yang ada dijual di Jakarta di Shambhala kayak gitu, terus akhirnya belajar sama koresponden dengan Jonathan Goldman tersebut. Jadi ada singing bowl, ada segala macam piramida kristal, terus kristal bowl dan segala macam yang berangkatnya mungkin dari musik Tibet dan musik India ya. Sebelumnya justru saya pakai musik synthesizer dan sampling-sampling yang dari tradisi Indonesia. Dan sekarang saya juga akan balik lagi dengan musik-musik tradisi Indonesia. Ya, harus itu, ya. Pak. Ya. Nah, Pak, dengan musik synthesizer itu Bapak ciptakan sendiri pada waktu itu? Iya, iya. Karena sehari-harinya saya buat musik untuk film, Pak. Film, sinetron gitu-gitu. Jadi di sela-sela lelah mungkin kerja, jadi saya mulai buat musik yang untuk menenangkan, buat musik yang untuk meditasi. Dan anak-anak saya waktu itu juga mendengar musik meditasi ini mulai dari SD kelas 1 dan TK udah pada meditasi bareng pakai musik. Oh, oke. Nah, bagaimana Bapak tahu bahwa musik yang diciptakan itu menenangkan? Kan ini bikin sendiri kan? Iya, iya. Iya. Biasanya orang belajar dari orang lain. Iya. Jadi awalnya memang saya belajar sendiri dan karena saya sudah istilahnya menjalani meditasi ini kan dari kecil ya. Saat itu saya nggak tahu namanya itu meditasi, tapi saya mendengarkan nafas itu paling tidak hanya mendengarkan nafas saya, mendengarkan suara jantung saya, menerima semua bunyi, bahkan menerima polusi bunyi dari sekitar itu sejak kecil, sejak dini aja begitu. Pas saya tahu banget bahwa ada sesuatu yang membuat kita tuh sangat henung yang menjadikan itu. Jadi benar-benar kita ajak gelombang otak kita tuh tidak bermain-main, tidak berlompatan seperti kerang. Jadi benar-benar ada suatu frekuensi yang membuat kita nyaman dan itu aja yang saya ciptakan. Dan menariknya di dalam pembuatan musik meditasi adalah
terkait dengan pertanyaannya Pak Stoyo bahwa uh, tidak semua pemusik bisa membuat musik meditasi gitu. Iya, iya, iya. Seperti Hmm. dan tidak semua meditator, semua pejalan spiritual bisa membuat musik meditasi gitu. Iya. Hanya orang yang sudah masuk ke dimensi lain dan dia bisa membuat komposisi, dia akan bisa membuat musik untuk meditasi gitu. Karena memang musik meditasi buat saya beda dengan musik spa atau musik relaksasi ya. Katakanlah musiknya Kitaro gitu. Emang ada beberapa yang membuat orang tenang. Tapi itu bukan musik meditasi, ya. Musiknya masih buatku masih terasa menghibur. Jadi kalau musik meditasi kita sudah tidak lagi menghibur sebenarnya. Beda dengan musik hiburan karena kalau dalam musik hiburan atau musik yang lain, musik jazz misalnya, ada satu tempat yang memang memberi ruang kepada si komposer ataupun si player untuk tampil menonjolkan diri, memperlihatkan teknis permainannya atau teknis komposisi, teknis kompositorisnya. Tapi kalau di dalam musik meditasi justru kita bukan tangan di bawah, bukan tangan meminta pengakuan, diakui wah hebat main musiknya, wah hebat bunyinya atau hebat komposisinya, tapi benar-benar kita mensupport orang untuk bisa sampai ke titik tenang. Jadi di situ benar-benar tidak dibutuhkan, kami membuat musik meditasi tidak membutuhkan kemampuan untuk tidak membutuhkan untuk diakui kemampuannya, seperti itu Pak. Jadi benar-benar tangan di atas mensupport. Musik yang barusan kita dengarkan itu apakah termasuk musik meditasi Pak? Bukan, itu musik hiburan. Oke. Bukan, itu musik di YouTube ada nggak musik meditasi? Musik meditasi saya nggak, adanya di Tokopedia. Oke. Yang saya punya, produksinya ada. Oke. Yang di Tokopedia ada 23 musik. Oke. 23 musik yang udah saya ya, dan yang sisa-sisanya tuh masih saya jual. Jadi yang di Tokopedia tuh cuma buat display aja Pak. Jadi orang bisa pesan langsung ke saya, dan sementara ini banyak juga musik yang tidak saya display karena untuk pesanan pribadi atau kantor misalnya. Kantor membutuhkan karyawannya untuk jadi semangat kerja, kantor untuk karyawannya produktif, kreatif, dan empowering pegawainya. Jadi ada musik-musik yang saya buat untuk itu. Jadi satu kantor dimainkan suatu musik, bahkan ada beberapa musik yang tidak terdengar oleh pegawainya, tapi pegawainya bisa terpacu untuk kerja, terpacu untuk lebih produktif dan kreatif. Oh, wow, Ya. wow. Oh ya, yang di YouTube ada musik dance meditation. Jadi untuk meditasi gerak, meditasi Obaroso lah katakannya. Tapi itu saya buat kemarin untuk awal-awalnya pandemi. Kita coba ya. Ya, COVID free. Itu untuk supaya orang imunitasnya naik lah. Kalau tadi musiknya agresif kan, dance-nya dance agresif. Kalau ini lebih flowing, lebih tenang. Saya skip ya Pak.
Oke. Pertama kali pertanyaan saya adalah tadi Bapak menulis 432 Hz, Pak. Ya. Iya. Tadi pagi saya mendengarkan satu short video bahwa ada perubahan 432 Hz ke 440 Hz. Nah, which Ya. is yang 440 Hz itu yang ada di standar musik sekarang yang merusak otak manusia dan kesehatan manusia dan termasuk mental manusia. Nah, ini yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Ya, ada apa dengan 432 Hz yang katanya dimainkan oleh Beethoven dan kawan-kawannya, dan apa yang terjadi di 440 Hz ini, Pak? Silakan. Jadi menurut pendapat orang, banyak orang tuh bahwa awalnya 432. Lalu pada saat itu Nazi naik daun, si Göring atau siapa itu pokoknya salah satu perwira SS itu merubah menjadi 440 dengan alasan itu lebih grande dan juga lebih membumi, lebih materialistis, Pak. Kalau 432 tuh kesannya lebih spiritual, lebih deep, lebih kosmik. Berasanya lebih kosmik, lalu begitu 440 itu dirasakan lebih material, lebih kejayaan lebih ke ya itulah nuansanya Jerman saat itu, saat naik jaya-jayanya Hitler dan kawan-kawan itu. Jadi dirubah ke 440 gitu. Nah, sekarang ada beberapa orang beranggapan untuk musik musik healing ataupun musik meditasi, musik spiritual dikembalikan lagi menjadi ke 432 gitu. Dan saya sendiri tidak totally selalu memakai 432, dia tetap 440 juga, dan saya nggak pernah merasa bahwa 440 itu merusak ya, nggak sih. Nggak, baru dengar juga ada anggapan itu sebenarnya. Jadi, tapi kalau mau lebih deep memang 432 punya kesan beda. Bedanya di mana, Pak? Kalau ngerasakan lebih adem, lebih ayem, iya. Lebih Oke. adem, lebih ayam. Tapi itu pun juga berkaitan dengan ritmenya ya, ritme yang kita buat secara tipis, secara temponya juga, terus dinamikanya dan pemilihan instrumennya juga gitu. Kalau kita dengan musik yang apa namanya, tetap musiknya katakanlah cepat ya, danceable, yang danceable-nya itu yang kayak saya yang pertama tadi, itu dimainin di 432 ya tetap masih berasa danceable, masih terasa agresif gitu. Tapi begitu kita pakai musik-musik yang lembut, yang tenang, begitu pindah ke pitch-nya ke 432 akan berasa banget memang lebih deep ya, lebih dalam. Karena note-nya otomatis jadi lebih turun, Oke. frekuensinya lebih rendah, ya. Seperti itu Oke. sih. Nah, Pak, Hmm. kembali ke komposisi yang tadi, Pak. Itu Ya. untuk itu untuk meditation practitioner yang tradisional. Ini Ya. perbedaannya sangat Ya. langit dan bumi. Ya. Yang mana tuh, Pak? Musik yang Ya, mana? semuanya. Saya rasa ya, karena yang tradisional practitioner kan nggak pernah memakai musik dan Ya. semuanya natural dan sebagainya. Nah, bagaimana Bapak mengkomposisi itu, Pak? Pakai ya kadang ada jedung-jedung dan ya tentu saja itu membuat saya senyum lah. Membuat saya wow. Nah, ya bagaimana bisa membaca? Saya potong bentar, Pak. Ya. Saya potong bentar, Pak. Kurang lebih ada puluhan musik lagi yang tidak ada irama sama sekali. Yang sangat hening. Ada. Kebetulan yang tadi yang Bapak play yang di YouTube kan seperti itu gitu. Tapi yang saya jual-jual juga banyak yang hening, yang tidak ada. Bahkan ada yang tidak ada suaranya, Pak, tapi tidak terdengar, tapi itu mempengaruhi. Karena ada encryption. Wow. Ya. Jadi mempengaruhi gelombang pikiran orang, mempengaruhi jalan vibrate di otaknya untuk
untuk menjadi tenang untuk itu seperti itu dan itu udah dicoba di dalam pesawat terbang juga mempengaruhi pada saat apa namanya turbulence. Dari Oh, turbulence musik itu di-play, tayang berbunyi langsung tenang lagi ininya. Dan kebetulan itu yang ngalamin juga istri waktu itu terbang nggak sama saya, dia cerita pada waktu turbulence di setel itu, karena mulai ada bayi-bayi nangis segala macam di setel itu nggak lama kemudian langsung tenang. Jadi benar-benar resonansinya, eee, apa namanya, berjalan, berdaya gitu. oh Nah itu, seperti itu, Kak, heeh. oh Jadi wow, nggak wow. semuanya musiknya heeh, saya memang, senang keluar dari sebuah tradisi. Jadi awal-awalnya saya membuat musik meditasi itu sangat hening, sepi, kadang cuma suara alam, suara air, soundscape ya. Tapi lama-lama bahwa, banyak orang trans, menjadi naik kesadarannya juga melalui sebuah gerak, melalui sebuah ritme yang, looping, yang repetitif. Ya tinggal, bagaimana caranya atau, chanting-nya yang dibaca hingga dia sampai ke titik yang benar, ke source yang benar. Kalau misalnya trance-nya tuh kayak sekedar kayak nun sewu, kayak kuda lumping atau apa, itu kan beda kan, itu repetitif juga, tapi dia juga trance gitu. Jadi ini gimana caranya trust masuk ke sumber yang satu, tapi dengan, musik yang jadi bisa 2 pencapaian itu bisa 2, jadi dengan yang sangat lembut sekali atau dengan yang moving kayak apa, kayak tarian-tarian Rumi juga itu dengan gerak kan ya. Iya, 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 iya. Makanya tadi basic-nya ada gerak pangawasa yang dari Sunda, terus kalau yang dari Jawa karena saya pernah belajar Jawa lama, Jawen sama Sunda itu gerak pangawasa, tapi kalau di Jawa dibilangnya Mubaroso, Pak, atau joget Oke, pribadi. Itu tarian yang muncul dari dalam, jiwa si orang itu sendiri, dari si cahaya itu sendiri dan, dari nurullah lah katakanlah kalau di Islam. mhm, mhm. Dan itu yang membuat kita bergerak sendiri dan itu bisa dipicu ada stimulatornya dari audio itu atau vibrasi, yang terdengar maupun yang tidak terdengar. Itu Oke, tambahannya, Pak. oke, Iya itu iya. it's all itu kan it's all development, Pak. Nah, Ya ya. yang ingin saya tanyakan itu, eee, mungkin Bu Jani, Pak Paul Medan yang, eee, meditation tradisional itu meditation traditional practitioner pasti Ya. tahu apa yang mau saya tanyakan. Mmm, Bagaimana, bisa tahu mesin-mesin itu atau suara-suara bunyi-bunyi yang ada di mesin itu bisa klik pada pikiran kita, Pak, pada hati kita itu loh. Itu Karena yang saya pengen tanyakan. mhm, karena saya meditasi dari SD kelas 1 kali, Pak. Jadi, agak susah menerangkan ini, kalau misalkan menerangkan orang yang bagaimana rasa cabe pada Iya, orang yang iya, belum iya. pernah makan cabe kan susah ya, kita Mhm, mau mhm. gambarin tulisannya pedas, pedas tuh apa gitu. Tapi Iya, kalau iya, iya. kalau kita sudah ngalamin pedas, kita sudah sampai di titik katakanlah meditasimu pernah ngalamin sampai ke dimensi 5 nggak? Atau dimensi ke-7 nggak? Bisa ditanya orang gitu. Bagaimana kita menerangkan kita pernah masuk alam dimensi ke-7, kalau kita menerangkan pada orang belum sampai ke dimensi dimensi 3 aja belum rampung masih di dunia misalnya. Ya kita nggak kita mau ketemu sama dewa ini, dewa itu, atau mau ketemu Gusti Allah atau pasti akan dikira halu kan, halusinasi kan. Nah, nah ini itu yang karena kita sudah merasakan titik itu, jadi kita tahu inilah gitu, ini titiknya itu, sampai gitu. Nah kalau, orang yang belum pernah mendengar belum pernah mengalami meditasi walaupun tanpa musik ya, belum pernah ngalamin meditasi, terus tiba-tiba pakai itu, mungkin dia bisa nol, bisa apa namanya, murni ya. Dia bisa, "Oh oh begini ya meditasi," atau sebaliknya ada orang yang mungkin terganggu atau juga malah tidak. Kalau terganggu saya rasa enggak, eee, karena saya membuatnya karena saya pernah meditasi dan saya pernah belajar musik gitu. Oke. Karena belajar musik iya. Jadi, itu mungkin tadi saya bedanya dengan orang yang seorang komposer katakanlah walaupun dia terkenal sekali gitu ya dengan banyak sertifikat atau apa, tapi kalau dia nggak pernah meditasi, terus dia bikin musik meditasi, belum tentu bisa sampai ke situ gitu. Atau sebaliknya orang yang sudah meditasi puluhan tahun misalnya tingkatannya siapa, Sadhguru misalnya coba, dia suruh bikin musik mungkin belum tentu bisa juga ke titik yang bisa mengantarkan orang sampai ke titik tertentu.
Nah, bagi orang yang jago musik kalau dia tidak pernah meditasi, dia mungkin malah jadi pamer. Pengen dibilang musiknya bagus, pengen dibilang musisinya hebat, mainnya bagus, soundnya bagus gitu. Pengen musiknya laku gitu. Pengen terkenal kan, tapi bukan supporting untuk hening sampai katakanlah sampai suwung atau sampai oneness, Iya, iya, sampai iya. emptiness ya, Hmm. sampai benar sampai kosong gitu. Sunya, sampai sunyata. Wow. Jadi bagaimana caranya kita mengantar orang sampai titik sunyata, bagaimana caranya kebetulan juga memang ini skip dikit, pas saya sudah ngalami 2 kali near death experience, saya 2 kali mati Pak dalam 1 malam, kena serangan jantung dan, eee, tahu bener rasanya di sana seperti itu, walaupun itu personal. Walaupun itu personal dan mungkin orang lain yang pernah mati suri, pernah hidup lagi pun juga belum tentu mengalami pengalaman yang sama sama saya gitu kan. Jadi itulah bahwa buatku pengalaman spiritual itu sangat personal. Jadi, tidak bisa kita, "Lo harus ikutin jalan gue, jalan gue paling bener, gue paling sempurna." Nggak ada, udah nggak gitu lagi karena seseorang itu sangat sangat personal. Jadi benar-benar buatku tuh pengalaman spiritual, agama itu sama aja sama senggama gitu. Jadi sangat spiritual, jadi kita nggak mungkin teknik kita sama pasangan tuh kita umbar terus orang lain harus ngikutin teknik kita, style kita sama pasangan ke orang lain. Orang lain apa itu harus di-form atau orang lain itu. Itu udah lewatin itu jadi buatku memang sangat personal, spiritual dan ya itulah gitu. Nggak bisa Oke. disamakan, nggak bisa kita paksakan. Loh, Pak, tapi oke, ini interesting, Ya, ini dunia baru untuk saya. Tetapi ya, mmm, selain siswa-siswa atau murid-murid Bapak, ya. ada nggak misalnya wihara atau gereja yang memakai musik-musik Bapak untuk meditasi? Saya tidak pernah menawarkan, Pak. Dan belum tertarik menawarkan itu tuh. Tapi pernah saya jalan ke SD, ke kampus-kampus ya. Kampus sudah ada berapa kampus ya kemarin. Terakhir sebelum Covid itu ada ISI Jogja, terus ada UKRIM, Universitas Kristen Immanuel, terus ada USU, Medan, terus pernah juga Mercu Buana, pernah terus Kompas itu Multimedia Nusantara, terus ada Swiss Jerman, itu pernah di BSD, terus ada lagi yang di dekat Citos itu apa lupa namanya. Sekolah bisnis besar itu di dekatnya Cilandak Town Square, itu Saya juga nggak pernah tahu. ada. Jadi ada beberapa kampus-kampus, SD, anak SD pernah juga Pak 400 orang ikut meditasi sama saya gitu-gitu. Dan tapi memang sekarang ini saya belum tertarik menawarkan ke wihara ataupun gereja ataupun masjid itu, apa, pondok-pondok pesantren gitu. Tapi kalau musik saya yang pakai, eee, zikir itu ada banyak juga Pak. Ada beberapa musik yang pakai pakai zikir dan karena buatku zikir itu sama aja kayak self hipnosis ya buatku pribadi. Jadi dia menyebut mengingat namanya Tuhan, salah satu versi Tuhan katakanlah Asmaul Husna, tapi dengan titik tertentu nanti akan jumlah tertentu akan menurunkan gelombang otak, kan brainwave-nya akan turun gitu. Dan itu dengan disupport suatu frekuensi ataupun resonansi tertentu, di resonansi tertentu akan lebih cepat. Misalnya tadinya harus menyebut itu 2.500 kata gitu, itu bisa cuma berapa menit udah langsung ke titik yang dituju yang diinginkan. Pada akhirnya buat saya pengetahuan ataupun teknologi itu harusnya memang memudahkan. Sama aja kayak adanya lift, eskalator ataupun pesawat terbang dan lain-lain gitu. Kalau kita bisa teleportasi, mungkin kita lebih menarik teleportasi daripada naik pesawat terbang segala, harus swab segala macam. Seperti itu, jadi Oke, Zoom, lebih Pak. ke teknologi. Iya, kalau ada bisa Zoom kenapa harus ke Surabaya atau kita ketemu di Jogja. Ini ada Mas Paul yang di Medan kan, Iya. bisa ada Jadi di teman-teman di Jakarta, di Tangerang. Tangerang. Nah, Pak, Iya, aduh hilang. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa ada musik yang tanpa bunyi, tanpa suara dan sebagainya. iya, iya, Nah, iya. jadi itu direkam di CD, di-play di CD gitu, Pak? Atau di MP3, Eee, MP4 gitu? iya, iya, iya. Jadi tidak harus dengan apa namanya,
CD ya. Jadi apa yang dipunyain apa, misalnya ya laptop atau komputer atau apa bisa. Dan yang sebenarnya sangat pengen saya coba adalah itu tidak ada bunyinya kan Pak, tidak ada musiknya sebenarnya. Jadi memang sebuah gelombang tertentu yang pengen saya cobakan sebenarnya lewat satelit Pak, jujur. Saat ada demo, saat ada kerusuhan itu bisa ditembakkan lewat satelit dengan radius sekian kilometer harusnya gitu. Cuman sekarang menerangkan ini kepada orang yang berwenang di keduduk yang di tempat itulah itu agak susah juga karena kalau misalnya kita sudah terbiasa skeptical ya apa skeptic people pasti akan underestimate dulu sebelum mencoba kan. Sebenarnya itu bisa untuk meredam emosi orang untuk radius sekian kalau kita nembakin lewat satelit. Cuman saya belum tahu jalannya lewat mana gitu. Kita bisa pakai 5G, Pak. Oke. Iya, benar. Iya, iya. Jadi kalau misalnya pakai speaker nggak mungkin ada orang demo tuh pasang-pasang speaker gitu. Kan di Jakarta ada tuh Pak, mobil apa namanya, Raisa nggak salah nama mobilnya ya, kendaraan apa gitu itu, ada speakernya untuk membubarkan orang demo. Kalau Iya, saya iya, ngelihatnya, jujur saat itu saya ngelihat, wah ya, mas kok primitif ya gitu ya. Kenapa pakai speaker gitu loh. Tembak aja dari satelit ataupun dari mana. Dan saya coba tawarkan sama yang punya mobil itu sebenarnya waktu itu. Tapi ya nggak tahu tanggapannya. Nah, Belum nyeklek aja sih, belum nyeklek. Belum satu frekuensi jadi. mungkin orangnya harus ditembak dulu Pak sama musik itu supaya satu frekuensi. Iya. Bener itu ya bener. Kalau bahasa dulunya jadi santet dong Pak. Santet ayam, santet kambing. Nah Pak, keberhasilannya berapa persen Pak untuk menenangkan atau mencapai itu frekuensi itu? Kayaknya nggak belum mengukur berapa persen Pak ya. Tapi kalau yang saya udah ukur berapa persen adalah bukan yang menenangkan tuh banyak Pak. Yang menenangkan sangat karena lumayan payu Pak. Lumayan payu dan orang beli lagi dan saya yang kemarin dilihat salah satu teman di Bali adalah efek dari Bapak kenal sekret geometri nggak Pak? Paham nggak? Nggak tahu Pak. Soal kalau kayak gambar Sri Yantra gitu paham Pak ya? Yantra. Mandala. Ya. Ya, kan ada Sri Yantra, ada Metatron, ada dodecahedron, ada Merkaba segala apa, ada macam-macam gambar secret geometry istilahnya. Ada satu teman di Bali itu mudah-mudahan sepertinya nggak nonton. Jadi dia tuh bisa melihat kalau sementara ini kan orang melihat aura, Pak. Jadi misalnya cakra ininya ungunya solid apa enggak, intensitasnya ketebalan gimana, termasuk cakra tenggorokan dan 7 cakra atau 144 cakra minor termasuk. Dan dari situ ternyata cakra itu pun dipengaruhi oleh secret geometry itu. Jadi di dalam cakra orang itu sudah mulai terbentuk gambar-gambar geometris itu. Tidak hanya 3, jadi udah 3 dimensi, ada yang bisa udah padat sekali. Nah, orang yang sudah mendengarkan musik itunya tebal sekali, bahkan sampai kundalininya bisa naik gitu. Kalau orang yang mempelajari itu kundalininya naik dan cakranya menjadi warnanya tebal dan apa namanya alignment selaras semua cakranya. Ya, seperti itu. Dan dia ngelihat itu gitu, bahkan efek mendengarkan musik sekali, 2 kali sampai setiap malam. Dan yang saya dalam beberapa produk saya ada yang saya tawarkan saya minta ke teman-teman tuh mendengarkannya tuh dari 21 hari setiap malam sampai 40 hari. Dan ada yang kalau mau lebih kuat lagi adalah nyetelnya saat mulai tidur, Pak. Dari jam 10 malam sampai dia terbangun jam 5 atau jam 6 pagi. Itu hasilnya beda. Walaupun dia sudah tidur tapi efek vibrasi tersebut mempengaruhi ke partikel di dalam darahnya kan, di cairan di tubuhnya. Jadi sama seperti yang Profesor Masaru Emoto itu dari Jepang, bahwa memang apa yang kita ucapkan di air itu terekam. Dan memang kita kan tahu juga bahwa air adalah salah satu media rekam yang terbaik gitu. Yang jadi kenapa orang suci suka mendoakan lewat air diminumkan gitu. Dan itu apakah paranormal, kiai atau orang suci lain itu mendoakan dengan cara kita meminum air yang sudah didoakan. Dan memang doakan kan mulut ya, doa lewat
audio lewat loudspeaker pun juga sama saja sebenarnya, tergantung tingkat ketinggian si spiritual dari si orang yang mendoakan ini kan. Kalau dia mungkin ya orang yang suci, orang yang baik, ini kualitas souls-nya, jiwanya udah cantik, pasti dia akan lebih powerful ininya apa ujarannya dibanding yang masih kaleng-kaleng istilahnya. Oh, wow, ini dunia baru untuk saya, Pak. Nah, eh, di Indonesia ada, Pak, yang seperti Pak Didi. Yang mulai ada tapi banyakan masih pakai singing bowl, Pak. Ya, singing bowl biasanya ya. Jadi cuma mereka beli singing bowl dan mereka putar-putar itu. Jadi istilahnya masih sound bathing ya, masih memandikan klien dengan memandikan suara. Klien-kliennya itu ada rata-rata itu masih karena belajarnya mungkin orientasinya ke India atau ke mana gitu, ke Tibet gitu. Jadi masih pakai singing bowl, pakai apa nih? Triangle atau Genta, fork, ya. chun fork, pakai tingsa segala macam gitu jadi suling. Jadi memang sebenarnya ya itu sound healing juga, sound healing semua menjadi sound healing. Tapi tetap saya nggak apa namanya nggak setuju dengan beberapa musisi. Waktu itu pernah ngobrol musisi dari Italia dan satu teman Indonesia juga bahwa semua musik adalah healing. Buat saya nggak ada juga yang justru dekonstruktif ya. Malah ada yang orang menjadi cengeng, orang menjadi gampang apa namanya meleleh atau melting gara-gara musik, bukan empowering tapi malah justru deconstructing jadinya apa namanya. Ya, ini saya pernah tanya beberapa musisi, Pak, bagaimana kita bisa memilih Ya. musik yang bisa calm down our mind dan Ya. yang tadi Bapak ngomong destruktif. Bagaimana kita sebagai orang awam bisa memilih itu, Pak? Destruktif apa enggak? Ya. Konstruktif atau destruktif Ya. gitu. Betul, betul. Sebenarnya dari tingkat yang buatku sendiri yang merusak dekonstruksi itu kadang ada gunanya, Pak. Karena saya pakai frekuensi yang merusak itu, yang dekonstruksi itu untuk weight loss, Pak. Fat loss, menurunkan lemak. Oh. Yang dihancurkan lemak. Jadi physically jadi hanya frekuensi lemak itu yang saya tuju yang dipakai untuk menghancurkan lemak tersebut, mempercepat gitu. Sebenarnya itu juga nggak harus lewat telinga tapi bisa lewat media lain seperti ada juga udah dijual pakai bentuknya kayak sarung tangan, ada juga yang pakai kayak kita masuk ke slop sepatu ya kiri kanan jadi tangan dan ada juga namanya Skyo juga seperti itu. Jadi kalau Skyo tuh sampai di frekuensi tertentu dipakaikan ke si orang itu kliennya memakai apa seperti bando, ada kabel-kabel ke komputer tersebut, terus tangannya kiri kanan dan kaki kiri kanan, terus pakai Skyo, terus bisa juga dengan headphone tapi headphone juga kurang ini dibanding langsung kepada yang diikatkan ke tubuhnya gitu. Itu pakai frekuensi juga. Itu dekonstruksi ya dan itu bisa untuk cacing, untuk segala macam dan apa namanya penyakit-penyakit di fisik Pak, banyak kan kalau yang untuk yang dekonstruksi itu. Tapi yang konstruktif lebih saya pakai untuk empowering, lebih ke jiwa, ke batin ya untuk semangat, untuk menaikkan misalnya orang baru aja. Kemarin ada satu produk saya baru nafas jati, nafas penguatan, jadi latihan nafas, olah nafas, tapi memakai musik tersebut dan juga ada afirmasi. Jadi berapa tarik nafas, misalnya 4 ketukan, tahan 3 ketukan, buang 4 ketukan dan seterusnya. Tapi ada musiknya dan ada kode-kode healingnya di situ. Seperti itu Pak. Jadi semua apapun frekuensinya itu ada yang bisa untuk penguatan. Nah, buat orang-orang yang kayak tadi itu baru aja katakanlah baru jadi pengurangan jumlah pegawai, kantornya bangkrut atau ditinggal meninggal orang yang dikasihi kayak gitu-gitu. Jadi empowering, ada yang empowering, ada juga yang
untuk membuang lemak, membuang cacing, bagian-bagian yang tidak penting di tubuh. Itu ada resepnya sebenarnya Pak, udah sampai ribuan resep untuk frekuensi tertentu. Yang Dan ngeluarin tuh Rife. Kenapa Pak? resep itu yang bikin Bapak atau Bukan. Itu oke. dari tahun 23, kalau untuk yang fisik itu tahun 1923 udah ada itu. Orang Inggris di Inggris sudah. Loh, tapi Jadi yang Bapak punya resep sendiri juga kan, Pak? enggak, kalau yang resep itu, kalau yang untuk fisik saya tidak mainkan. Resep saya untuk yang batin, Main, bukan ya. yang ke fisik. Oke. Ya, Hmm. kalau yang ke fisik saya malas bersinggungan dengan ID dan lain-lainnya. Kecuali kalau orang minta tolong, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak mau jual itu yang sifatnya nanti akan bersinggungan dengan ikatan dokter atau ikatan sepeda balap dan lain-lain. Jadi lebih ke kejiwaan aja saya. Oke. Nanti ada yang tersinggung kan Pak. Nggak mau nyinggung-nyinggung. Oke, kita ke foto Pak ya. Ya, mungkin ini beberapa teman belum pernah melihat foto ini, tapi amazing. Just listen and then say thank you to the universe. Nah, ini alat-alat Bapak, mesin-mesin Bapak ini. Oh ya. Ya. Ya Pak. Dan apakah mesin-mesin ini keeps growing, Pak? Atau hanya ini Ya. saja? Terus Pak. Terus ya? Terus bergerak, update terus. Dan beberapa alat tersebut kan dalamnya software Pak ya. Jadi kayak 3 alat yang di atas itu, di bawah iMac itu controller semua. Controller semua, yang paling kanan kan iPad ya, itu juga controller, difungsikan sebagai controller dan ada bunyinya. Tapi kalau yang setelah iPad itu controller, itu push, Ableton push. Terus sebelahnya Machine Jam itu juga controller, ada softwarenya juga, dan sebelahnya juga Machine juga, Studio ada software. Dan keyboard yang di putih itu Pak, yang putih itu juga controller, jadi nggak ada bunyinya. Demikian juga yang kanan itu traktor S10 ya kalau nggak salah, ini S8 saya punya dulu tuh. Itu malah udah nggak saya pakai lagi. Terus yang ada bunyinya justru yang paling keyboard 2 yang paling sana, yang paling ujung dekat jendela. Oh. Wow. Ya ini ada di sini juga ada. Keyboard yang 2 itu masih di Jakarta. Oh, Masih di Jakarta. Ya. Wow. Ada beberapa alat masih di Jakarta. Ini 2003 Ya. Pak. Nah, 2003 sudah masuk ke dunia spiritual dan musik, Pak. Saya SD, Pak. Oh, SD. Tapi Nah, masuk mulai dengan musiknya itu untuk spiritual itu 95-an, Pak, 93. Oke. Nah, Saya mulai bikin musik meditasi 93, tapi untuk teman-teman tuh, keluarga aja, anak-anak tuh. oh, belum dipublikasi. Nggak publikasi, dan waktu itu juga memang belum ada sosmed ya, Pak ya. Belum ada FB, belum ada Instagram. Tapi pada waktu Bapak membuat electronic music ini, itu sudah out of the box kan, udah tidak di musik dan spiritual berarti ya? Iya, udah spiritual. Saya pernah buat album rohani juga, album rohani Islam, tapi isinya udah sebenarnya isinya udahlah sufism, udah sufism bukan rohani, bukan religi lagi, albumnya udah sufi. Tapi ya karena waktu itu tidak ada dana untuk promosi waktu itu ya, jadi nggak terpromosikan. Waktu itu saya kelar album dengan 30 orang, ada Dik Doang, ada Dwi Andika, ada 30 orang pendukung ya. Itu selesai cuma dalam sebulan. Liriknya tuh saya kayak orang trans nulis dalam satu malam, satu album liriknya. Jadi satu album itu kelar totalnya sebulan. Wow. Emang studio rumah dulu waktu masih di Roxy ya, dan seperti itu, dan ngalir aja gitu. Dan nanti akan saya cari lagi Pak, kalau ketemu saya kasih Bapak.
Kalau yang ini bukan album spiritual, yang ini album elektronik pure. Oke. Makanya gambarnya aja, stand keyboardnya aja dari WC. Nggak, yang ingin saya ya bukan tanyakan, tetapi satu statement mungkin banyak orang yang tidak akan percaya kan Pak, Bapak bermain musik dengan meditasi, dengan spiritual. Ada Pak yang Kebetulan banyak teman yang masih pada saat ngomong spiritual ya mereka taunya lu kan pemusik gitu. Dan begitu juga banyak eh, orang spiritual sama sekali nggak tahu bahwa saya dulu udah pernah bikin 40-an film layar lebar gitu. Saya udah punya album ada berapa gitu, album tunggal maupun bantu orang. Saya udah ngerjain LCLR itu, Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors. 5 tahun berturut-turut saya sama DMS, saya sama Faris, saya sama teman-teman tuh. Jadi orang-orang yang di spiritual nggak tahu bahwa saya punya latar belakang musik. Demikian juga orang yang di musik begitu nggak tahu bahwa saya udah kemana-mana belajar spiritual. Jadi kayak ada dua dunia yang beda gitu. iya, Hanya iya. orang-orang dekat yang tahu bahwa saya ada di kaki saya di kiri kanan gitu. Tapi ya saya nggak terlalu ambil pusing kalau ada saya bicara spiritual terus orang nggak dengar atau nggak percaya, nggak masalah kan. Nggak ada masalah. Tidak punya tanggung jawab untuk orang harus percaya atau mengimani atau apapun namanya itu. Ya. Istilahnya ya udah, let's go aja gitu. Santai Oke. aja. Saya waktu itu ini ada satu, ini sekarang jadi guru juga, Mbak Lisa ini, dan waktu saya nyalirin energi, ternyata energi itu ke foto itu Pak, di bawah itu. Ini Pak ya? Iya, iya itu. Oh, Energi itu ke foto itu. Pas oke. udah foto udah ini baru sadar dia ngingat, "Oh, Mas itu energi." Oh iya ya, jadi yang saya arahkan ke tubuhnya dari bawah situ ke ini kelihatan. Ada sebenarnya di foto yang lain juga ada yang foto sama orang lain di ruang itu juga. Ini masih di Jakarta gitu dan ada yang ke foto juga orang itu tubuhnya full cahaya juga waktu pas meditasi sama saya juga. Hmm, Memang ada kalanya kerekam itu ya, iya, iya, iya. Hmm. meditasi seperti itu. Oh. Nah, tapi ini pakai kabel, Pak. Apa? Kabelnya nyambung kemana ini, Pak? Ke musiknya ya? Oh itu dia dengerin musik saya Oh, oke. ke headphone, ke Hmm. amplifier headphone. Nah, ini Pak, water meditation, kungkum Ya, ini. iya, Beberapa kali Pak Didi juga diwawancara tentang water meditation ini. iya. Sewaktu di water meditation ini kita mendengarkan apa, Pak? Air, suara air. Mendengarkan mende- mendengarkan musik saya, Pak. Jadi prinsipnya adalah eh, kita selama 9 bulanan ya, kita sudah kungkum waktu di kandungan ibu, kungkum di air ketuban ya, plasenta atau apa. Dan itu kan air semua dan kita mendengarkan detak jantung ibu, mendengarkan suara-suara primordial, suara awal yang terdengar dan termasuk juga vibe-nya ibu tuh ketangkep Pak sama kita. Vibrasi ibu kita waktu mengandung kita tuh kita tangkap apa vibrasi itu kan nggak semuanya vibrasi beliau sedang gembira, ada kalanya beliau sedang sedih, mungkin sedang down mentalnya karena apapun itu selama 9 bulan mengandung kita dan itu tertanam di dalam kita merekam melalui air. Nah, tujuan saya di sini adalah uninstall program-program yang sudah ditanam kepada kita. Jadi tidak menyalahkan orang tua kita, tidak menyalahkan ibu, tapi kita uninstall apa yang sudah ditanamkan oleh ibu karena kekhawatiran ibu, ketakutan atau fobia dan trauma ibu itu masuk ke dalam kita sebagai jabang bayi saat itu hingga saat ini dan kita uninstall dan kita install baru dengan musik tersebut. Karena di musik itu juga saya menanamkan afirmasi, Pak. Saya menanamkan afirmasi dan juga
pasti juga ada suara air juga, dan si pelaku ini dia akan mendengarkan sambil dikungkum di dalam air di dalam kolam renang atau bathtub di bathtub ya seleher atau sedada dengan sambil menyetel musik itu. Dan sebelumnya air yang buat dia kungkum itu di apa namanya, dialiri musik itu sebelumnya sampai selesai gitu. Jadi musik itu airnya sudah merekam musiknya. Setelah itu orang itu berendam di situ dengan mendengarkan dengan earphone musiknya juga. Kenapa saya lakukan di kolam renang ataupun di bathtub adalah karena banyak orang mungkin sudah malas kungkum di pertemuan dua sungai gitu. Dan saya menemukan apa sih kenapa orang harus kungkum di dua sungai gitu, di pertemuan antara dua sungai. Jadi karena saya ketemu, ya saya pindahkan itu ke kolam renang ataupun ke bathtub. Jadi tidak harus kungkum di dalam pertemuan dua sungai dan tengah malam jam 12 sampai jam 3 pagi misalnya. Karena daripada kita, ya nggak semua orang nyaman kungkum di kali gitu, Pak. Oh, wow. Nah, Pak, ini kan suatu local wisdom, local technology, local discovery, yang tentu saja Bapak pakai modern teknologi atau modern tools kan, modern mesin. Ada Pak yang orang luar negeri melirik teknologi ini, Pak? Belum, sana saya jujur belum woro-woro, dan saya tidak punya teman ataupun harus di-share sih harusnya ya ke apakah itu intelektual atau apa ya, hak intelektual atau apa, yang pasti memang harus di-share keluar untuk ya saya nggak tahu caranya aja, saya belum ada teman ataupun jalan untuk berbagi ini keluar untuk bisa apakah itu dipatenkan atau apa gitu maksudnya. Jadi belum ada. Ataupun Dipatenkan kalau mau atau dipromosikan gitu. promosikan ataupun dibuktikan pun juga nggak apa-apa, saya siap aja gitu. Sebenarnya gitu. Siap dibuktikan, siap dipraktekkan, dipromosikan. Nah, saya belum ada jalan ke situ untuk keluar karena memang belum kuat saya ke sananya gitu. Jalannya untuk ke sana. Pengen sih kalau misalnya ada yang bisa kerjasama untuk hal ini gitu. Tertarik juga karena biar bisa lebih apa ya, lebih memasyarakat lah sebagai local discovery itu tadi. Menarik juga, Pak. Ya. Ini menarik sekali, Pak. Iya, wow. Ini ada Ini pertanyaan. Mas Iwan, saya belum nyapa Mas Iwan. Iya. Mas Iwan Dadiono. Selamat malam Mas Iwan. Senang datang kumpul. Selamat malam Mas Didi, Mas Toyo. Selamat malam. Jadi Mas Iwan ini Jadi ketemu. pakar tari, Pak. Pakar tari Jogja, salah satu pakar tari Jogja. Kita pernah kerjasama juga bareng. Oke, Gimana, Pak? ini katanya Bu Jani fotonya futuristik banget tadi yang di toilet itu, Pak. Makasih, Bu. Pak Iwan mengatakan sebuah pekerjaan yang tertunda ialah bekerja bareng berkolaborasi bersama Mas Didi AGP. Oh, wow. Iya. Wow. Ini Bapak kan sering melakukan retret, Pak. Dan itu berapa hari? Nggak sering juga. Oh, nggak sering juga. Nggak sering juga, Pak. Nggak. Jadi retreat itu sih sebenarnya idealnya 3 hari ya. Buat saya 3 hari cukup maksudnya, bukan idealnya, orang lain pasti beda-beda ya. Dan yang waktu di Ubud segala itu memang rutin atau hanya beberapa? Nggak rutin. Dan memang ini baru mau saya rencanakan lagi kalau memang udah ada ini ya di Jogja ini, Pak. Kan banyak tempat menarik ya di Jogja. Dan kebetulan pengen ngangkatnya juga musik tradisi, jadi musik tradisi setempat ya, musik Jawa yang saya pengen sekali untuk bikin musik spiritual, tapi basicnya musik Jawa, karena musik Jawa sendiri buat saya udah spiritual gitu.
spiritualnya udah tinggi, dan saya pikir saya akan kolaborasi dengan apa yang latar belakang saya di spiritual dengan musik-musik Jawa, dan mudah-mudahan ini segera selesai aja COVID-nya jadi bisa bikin retreat ini. Karena kalau nggak banyak hal kayak kendala teknis ya kalau kita nggak ketemu langsung, Betul. kayak Ya. audio putus-putus atau apapun itu nanti akan mengganggu. Kalau ketemu langsung akan lebih lebih beda ya. Jadi kayak kita dengar audionya dengan speaker yang baik, dengan speaker dari tetap beda dengan earphone ataupun dengan langsung ada di lokasi. Iya. Iya. Wow. Semoga lekas selesai aja nih pandemi, Pak. Oke. Wow. Ya. Ini pengetahuan yang sangat luar biasa ini, Pak. Udah seperti belajar dari dokter S3 ini penemuannya. Dari kecil sampai sekarang dipadukan antara spiritual. Nah, yang asiknya, yang mengherankan adalah dengan mesin-mesin modern ini, Pak, bisa menciptakan musik-musik yang meditatif gitu. Selama ini ya paling tidak saya yang saya cuma taunya ya singing bowl atau genta atau drum ya. Ya tentu saja kalau gamelan itu semua orang tahu. Tetapi dengan musik-musik mesin-mesin modern ini kita bisa menciptakan musik meditatif itu saya baru tahu sekarang, Pak. Ternyata memang lebih kepada ruhnya yang kita bawa ya, Pak. Seperti tadi saya bicara yang di atas bahwa seperti kita tools adalah tools. Jadi sebenarnya tetap saja akhirnya the man behind the machine yang bicara, yang the man behind the gun, yang memasukkan ruh tersebut menjadi ada di sebuah karya. Jadi seperti masih banyak orang berpikir bahwa benda berisi itu hanyalah keris atau tombak. Keris, tombak, aji-ajian, pusaka, kalung, dan lain-lain itu bisa diisi energi. Padahal musik pun bisa berisi gitu. Musik itu juga berisi energi. Kita bisa mengisi musik gitu. Dan sebenarnya orang pop pun juga sudah demikian, orang industri musik ya, orang dalam industrial music juga mereka membuat musik yang akan beda, misalnya penyanyi A yang menyanyikan lagu yang sama dengan penyanyi B, karena penyanyi A ada ruhnya katakanlah, gitu juga apalagi di dalam sebuah musik meditasi gitu. Siapa yang mengisi ruh tersebut berpengaruh besar terhadap karya tersebut. Jadi benar-benar bagaimana caranya mengisi sebuah musik menjadi berisi energi yang baik tentunya. Ya, seperti itu. Ya seperti kita semua pakai robot, tapi who is the man behind the robot? Itu yang paling penting. Iya. Dipakai buat apa robot itu? Program buat apa? Ya. Bu Jani mengatakan metode Plum Village juga pakai musik, tapi pakai instrumen seperti bass, violin, akustik, conga, dan sebagainya. Alat konvensional, iya. Ya, alat konvensional. Oke. Wow. Terima kasih Pak Didit atas waktunya ini malam ini. Sangat berharga sekali. Teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau tanya, Mas Wawan, Mas Iwan, Mas Erlan, Bu Yani, atau Mas Paul ada yang ngobrol sesuatu? Saya ya sih boleh ya Pak ya? Boleh. Silakan. Saya sih memang betul dengan Pak Sutoyo pemikirannya, agak bingung begitu. Tapi memang pakai sound healing atau meditasi dengan suara, saya biasanya malah mendengar lagu-lagu Buddhis yang tenang, yang seperti Imeo ya. Tapi kalau videonya Bapak tadi saya lihat agak aneh gitu loh, dengan suaranya yang berdentang-dentang, atau bahkan dengan gaya Bapak tadi yang sedikit, maaf ya Pak ya, seperti kesurupan. Jadi loh, ini Pak, sorry Pak.
Halo, Ya. tadi udah diobrolin kita, Pak. Mungkin Bapak lagi nggak dengar. Itu tadi bukan musik meditasi, Pak. Oh iya, sorry. Bukan, Healing ya, bukan musik meditasi. healing Bukan. music ya. Bukan. Bukan healing musik. Itu musik pop, musik Musik. elektronik. Oh, sorry. Tadi udah EDM. dibahas. Iya. Ya. Oke. Jadi saya pikir tadi Jadi untuk meditasi, jadi saya bingung juga. bukan. Siap. Kalau gitu Ya. musik pop yang modern ya. Ya. Iya. Luar biasa. Sebenarnya saya lihat peralatan Bapak, wah luar biasa. Bingung sendiri. Makasih, Pak. Silakan. Teman-teman ada yang mau bertanya? Nah, mungkin sambil nunggu kalau ada pertanyaan Pak Didi atau pernah atau sering melakukan meditasi di mall atau di pinggir jalan atau di tengah-tengah monumen, ya. Apa itu memang melatih mental, Pak? Memang sengaja untuk melatih mental? Waktu itu jauh sebelum ada orang-orang musim rame-rame ke Monas, sholat di Monas itu loh, Pak. Itu saya lakukan jauh sebelum. Tapi begitu ada orang ngeluh kesah terus rame-rame ke Monas, aku langsung berhenti, langsung nggak melakukan itu lagi. Saya saat itu cuma share love aja, share energi, share love. Yang satu juga, salah satunya adalah melatih mental aja, dan mencoba untuk berbagi ke teman bahwa nggak usah malu berbagi cinta, nggak usah malu berdoa di tempat umum ataupun whatever kita menyebutnya, tapi ya berbagi cahaya, berbagi cinta di tempat umum pun dengan kapanpun waktunya kita bisa. Yang salah satu saya share juga, kita bisa finding inner peace di tempat ramai. Jadi kita bisa damai di tempat ramai dan kapanpun. Jadi yang ingin pesan saya sebenarnya message-nya itu, Pak. Dan itu yang dilakukan oleh Zen monks, Pak. Siapa? Zen. Ya, Zen Buddhism. Ya. Interesting sekali ini, Pak. Harus dipublikasi. Ada ya orang. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, Pak, ya. Ada ya orang seperti begini. Oke, kita akhiri Pak Didi. Ya, senang sekali bisa ngobrol sama Pak Sutoyo. Terima kasih Pak Didi atas. Bapak masih punya buku? Sorry, ada pertanyaan sedikit. Kalau Bapak masih punya buku-buku Ajahn Brahm ya? Mungkin ada yang baru, saya belum baca, saya mau baca, Pak. Oh. Fotokopi aja. Ya, kalau Ajahn Chah saya lengkap, Pak. Ajahn Chah ya, kalau Ajahn Chah saya lengkap. Iya. Tapi di Semarang, Pak, nanti kalau saya balik Semarang saya bantu fotokopi. Iya. Buku-buku saya masih di Jakarta juga. Loh, sejak kapan pindah Jogja, Pak? Oktober tahun lalu. Oke. Tapi keluar dari Jakarta udah dari Maret tahun lalu. Oke. Iya. Ada banyak, Pak. Keep contact ya, Pak. Keep contact, Pak. Keep contact. Oke. Terima kasih Pak Didit atas waktunya. Atas pengalamannya. Sami-sami. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Kita pamit untuk semua Pak Rayo, teman-teman semua. Kita harus jumpa di Jogja. Terima kasih Pak. Terima kasih Jenny, Mas Erlan, Mas Mas Didi. Sampai ketemu Mas. Sami-sami Mas Iwan. Salam damai, salam cahaya. Salam damai. Cahaya. Saya matur nuwun. Matur nuwun. Saya matikan ya.